Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai beberapa cara yang paling efektif untuk mencari ide dalam menulis novel. Nah, apa saja yang bisa Anda lakukan untuk menemukan ide, gagasan, dan konsep cerita yang menarik pada penulisan novel? Kita akan membahasnya dalam video berikut ini. Ada banyak cara mendapatkan ide untuk menulis sebuah cerita, mulai dari membaca buku, menonton film, atau mengamati lingkungan sekitar. Informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut kemudian diolah untuk selanjutnya diubah menjadi sebuah tulisan. Tetapi teman-teman, tidak selalu semudah kelihatannya. Menemukan ide menulis yang tepat untuk sebuah novel membutuhkan banyak perjuangan. Beberapa kadang hanya mendapatkan sepotong ide saja yang tidak utuh sehingga bingung untuk mengubahnya menjadi sebuah cerita sempurna. Saya yakin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti itu ketika berusaha untuk menemukan ide terbaik dalam sebuah penulisan novel. Anda mungkin melihat film, membaca cerita pendek, mengamati lingkungan sekitar, atau bagaimanapun caranya. Tapi ketika ide itu untuk diubah menjadi sebuah novel itu terasa sangat pendek sekali dan tidak cukup, sehingga konflik-konflik yang diinginkan, plot yang diharapkan tidak bisa terwujud dengan ide yang sependek itu. Nah, di video kali ini Penulis Gunung ID akan mengajak Anda untuk melihat 8 tips yang efektif bagaimana cara mencari ide menulis novel. Nah, walaupun idenya ini nanti pendek, walaupun idenya ini nanti tidak cukup, Anda akan diajak untuk bagaimana mengubahnya kemudian menjadi sebuah karya yang akan layak juga untuk dibaca dan dibagikan kepada orang lain. Apa saja tipsnya? Mari kita lihat dalam video ini selengkapnya. Tips yang pertama untuk mencari ide dalam menulis novel adalah dengan mengadaptasikan ide cerita dari kehidupan nyata. Nah, ini teman-teman dapat menemukan berbagai ide cerita yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Dengan membaca berita di koran, majalah, di televisi, di internet, membaca teks sejarah berupa buku, bahkan buku pelajaran sekalipun, ulasan jurnal ilmiah, menonton film dokumenter, mendengarkan podcast yang membuat teman-teman tertarik, membaca buku non-fiksi, cerpen, buku motivasi, atau buku apapun saja yang membuat ide ceritanya itu menarik bagi teman-teman. Ini adalah beberapa ide cerita dari kehidupan nyata yang tentu saja bisa teman-teman ubah menjadi ide besar dari sebuah penulisan novel. Nah, kemudian ketika Anda menemukan sebuah ide tersebut dari kehidupan nyata melalui berbagai cara sebelumnya, lihat, amati, resapi, dan imajinasikan apa yang diterima oleh panca indera, kemudian berikan pertanyaan. Apakah menarik jika hal itu, ide tersebut diubah pula menjadi sebuah cerita dalam sebuah novel? Jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan berita di internet, di majalah, kemudian di podcast atau di apapun itu, kemudian itu menarik bagi teman-teman, tanyakan kepada diri sendiri, apakah cerita tersebut dengan berbagai imajinasi dan kreativitas bisa juga menarik jika diceritakan dalam sebuah novel. Nah, itu adalah salah satu cara yang efektif untuk menemukan atau mencari ide dalam penulisan novel yang pertama. Tips yang kedua untuk mencari ide dalam penulisan novel adalah dengan mengadaptasikan cerita dari dongeng atau legenda. Nah, jika salah satu dongeng atau legenda dalam masyarakat dapat bertahan hingga ratusan tahun dan tetap mendapat perhatian dan hati di masyarakat, besar kemungkinan tema serupa akan beresonansi dengan pembaca pula. Jadi ketika misalnya teman-teman melihat sebuah dongeng, cerita, legenda, atau cerita rakyat dan lain sebagainya, itu menarik, idenya menarik, pelajarannya menarik, amanatnya menarik, dan itu bertahan hingga hari ini,
bertahan itu sudah terdengar puluhan tahun idenya, tapi ketika dongengnya itu masih bertahan saat ini, besar kemungkinan pesan dan amanat dalam dongeng tersebut akan bertahan juga, akan menarik pula bagi pembaca. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa Anda lakukan dengan dongeng tersebut? Apakah itu bisa diubah menjadi sebuah novel? Apakah ide ceritanya dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang modern, misalnya novel kontemporer dan lain sebagainya? Nah, tapi intinya adalah esensi cerita dari dongeng tersebut, esensi cerita dari cerita rakyat dan legenda tersebut dapat teman-teman ubah menjadi sebuah novel, karena kemampuannya untuk menarik hati pembaca sudah terbukti bahkan sejak dahulu. Itu adalah tips yang kedua. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah dengan menciptakan ide cerita dari seseorang yang Anda kenal. Nah, saya yakin teman-teman memiliki kenalan berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang. Nah, banyak penulis yang telah menjadikan teman, sahabat, rekan kerja, anggota keluarga, atau bahkan rival mereka sekalipun sebagai sebuah gagasan untuk menulis cerita. Jadi, jika salah satu orang yang Anda kenal memiliki beberapa hal yang menarik perhatian Anda, telusuri lebih jauh. Apakah ia bisa membangkitkan sebuah ide cerita atau tidak? Jadi contohnya begini teman-teman. Andaikan Anda memiliki teman seorang pengacara. Nah, pengacara itu berjuang untuk berjuang di pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak orang yang terlihat patriotis dan sangat menarik untuk diikuti. Itu tentu saja bisa menjadi sebuah ide cerita dengan menyelami lebih jauh mengenai apa sebenarnya yang dilakukan oleh pengacara tersebut, bagaimana kasusnya sehingga dia terlihat benar-benar heroik dalam perjuangannya di pengadilan. Atau di lain kesempatan Anda memiliki teman seorang pemadam kebakaran misalnya. Dalam satu peristiwa dia harus berjibaku untuk memadamkan kebakaran yang merenggut nyawa temannya sendiri sekalipun, dan itu juga bisa menjadi sebuah cerita yang Anda angkat dalam sebuah novel. Intinya adalah dalam tips yang ketiga ini, Anda harus membuka pikiran, mata, perasaan Anda untuk melihat siapa saja orang-orang sekitar Anda yang kehidupan mereka dapat menjadi inspirasi Anda untuk menulis. Nah, bahkan orang yang Anda anggap jahat sekalipun, orang-orang yang memiliki reputasi jahat sekalipun, reputasi buruk sekalipun, dapat dijadikan sebagai ide untuk menulis, tentunya mungkin sebagai tokoh antagonis. Oke, selanjutnya adalah tips yang keempat, dengan menuliskan salah satu bagian dalam perjalanan hidup Anda. Nah, ini adalah salah satu yang paling banyak saya temui di mana para penulis memulai debut mereka. Nah, sebagian besar penulis mengawali karir menulis mereka dengan menulis pengalaman mereka sendiri. Jika pengalaman tertentu ini Anda tuliskan dalam bentuk buku, maka ia disebut memoir tertentu. Jadi garis besarnya adalah pengalaman tertentu dalam periode tertentu, maka ia disebut sebagai memoir atau memoir. Namun jika Anda menulis perjalanan hidup Anda itu secara lebih lengkap, misalnya dari lahir sampai hari ini di mana posisi Anda berada sekarang, maka ia disebut sebagai autobiografi. Nah, pada banyak kasus yang saya temui dalam kelas penulis Gunung ID yang saya ajar sendiri adalah banyak penulis yang menggunakan memori tertentu dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka, untuk diubah menjadi sebuah buku novel. Nah, ini tentu saja juga menjadi salah satu cara atau tips yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah konsep cerita menulis novel. Jadi dengan melihat lagi, memflashback lagi, mereview lagi, mengevaluasi kembali perjalanan hidup Anda, kemudian menemukan titik-titik fokus di mana itu terasa sangat menarik bagi Anda, terasa sangat berarti bagi Anda. Kemudian itu pula lah yang dapat Anda ubah menjadi sebuah ide cerita penulisan novelnya. Lantas tips yang keenam atau cara yang kelima yang Anda bisa lakukan untuk mencari sebuah ide menulis novel adalah
dengan menganalisa plot buku atau film yang Anda kagumi. Setelah membaca kembali lembar demi lembar dalam buku yang luar biasa tersebut atau film yang Anda sukai tersebut, coba analisa kembali apa yang benar-benar membuat Anda kagum. Apakah karena karakternya, apakah karena plot twistnya, apakah karena amanatnya, ataukah karena apa? Sekarang setelah Anda menganalisa unsur yang paling memikat hati dari novel atau film tersebut, dari buku atau film tersebut, sekarang Anda dapat melihat apakah unsur yang memikat tersebut dapat menginspirasi cerita Anda sendiri. Misalnya Anda menyukai sebuah buku, anggaplah yang buku salah satu buku yang paling populer adalah karya penulis besar Hamka, Tenggelamnya Kapal Pander begitu. Nah, dari sedemikian banyak hal menarik dalam buku tersebut, apa yang benar-benar paling menarik bagi Anda? Apakah set endingnya ketika tokoh utama protagonis tidak bisa bersatu dengan love interestnya, tokoh romantismenya itukah yang membuat Anda tertarik? Nah, kira-kira jika endingnya yang paling menarik, apakah ending tersebut juga bisa Anda gunakan dalam cerita Anda? Bagaimana realisasinya dan sebagainya? Intinya adalah teman-teman semua, Anda dapat menggunakan plot buku yang Anda kagumi, film yang Anda sukai untuk melihat unsur mana saja yang bisa Anda gunakan sebagai konsep cerita dalam novel Anda sendiri. Lanjut tips yang keenam sebagai cara untuk mencari ide dalam menulis novel adalah dengan berpikir seperti seorang penemu atau seorang inventor. Apa maksudnya, bagaimana ini? Konsep berpikir ini akan sangat tepat jika Anda sedang mencari inspirasi untuk penulisan novel fiksi sejarah atau historical fiction, fiksi spekulatif atau sejenisnya. Praktiknya adalah Anda dapat melihat berbagai peristiwa sejarah di masa lampau, kemudian mulai mengajukan pertanyaan bagaimana jika itu pada banyak subjek. Nah, misalnya begini, Anda melihat kembali berbagai data sejarah di masa lampau tentang kerajaan Majapahit, tentang kerajaan Demak, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Sekarang Anda mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Bagaimana jika? Bagaimana jika kerajaan Majapahit itu tidak pernah runtuh hingga hari ini? Apa yang akan terjadi? Kemudian Anda membuat narasi novel cerita tentang itu, dirangkai kemudian. Bagaimana jika pasukan Amerika Serikat bertekuk lutut terhadap pasukan Jepang pada peristiwa penyerangan Pearl Harbor? Nah, apa yang terjadi pada peristiwa itu? Anda dapat mengimajinasikannya sendiri. Intinya adalah teman-teman semua, dengan tips yang keempat ini Anda berpikir untuk melihat apa yang akan terjadi atau spekulasi jika suatu peristiwa di masa lampau tidak terjadi seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Sebagai penulis, sebagai orang yang kreatif, Anda dapat merekayasa kejadian itu sendiri berdasarkan sejauh mana Anda dapat mengembangkannya menjadi sebuah cerita novel. Kemudian tips yang ketujuh adalah dengan terbuka untuk sesuatu yang aneh dan mungkin dicap sebagai radikal. Ini adalah pemikiran yang harus diaplikasikan untuk seorang penulis. Nah, jangan terlalu terburu-buru untuk berkata tidak pada ide-ide yang mungkin terdengar radikal dan aneh. Karena bisa jadi ide yang aneh dan radikal tersebut membawa pada keberhasilan sebagai sebuah cerita novel. Artinya, terbukalah pada ide-ide Anda tersebut, kemudian analisa kembali apakah mungkin jika ide tersebut dapat diubah menjadi novel. Teman-teman pasti masih ingat bagaimana novel Hero Fighter itu pertama kali ditawarkan. Itu ditolak lebih dari 13 kalau tidak salah. 13 penerbit menolaknya karena menganggapnya itu adalah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh dan tidak menarik dalam dunia
dalam dunia penulisan novel saat itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Teman-teman mungkin lebih tahu bahwa novel Harry Potter menjadi novel paling laris di dunia, dan penulisnya sendiri, J.K. Rowling, menjadi miliarder pertama di dunia dari kalangan penulis. Arti pentingnya adalah, teman-teman semua, Anda cobalah untuk lebih terbuka terhadap ide-ide aneh ataupun dicap radikal. Kemudian lihat apakah ide tersebut dapat Anda ubah menjadi sebuah novel. Lalu tips yang terakhir atau tips yang ke-8 adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Maksudnya bagaimana? Jadi jika Anda menemukan sebuah ide cerita dari berbagai tips yang sudah disampaikan sebelumnya, namun ide itu sendiri masih belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah novel, maka cobalah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kecil dulu, seperti cerpen. Nah, ini juga menjadi jawaban dari pernyataan di awal video bahwa jika saja teman-teman menemukan sebuah ide cerita yang menarik dari menonton film, dari membaca buku, dari melihat kehidupan di dunia nyata, dari melihat pribadi seseorang, kemudian Anda, teman-teman semua, mendapatkan sebuah ide cerita. Tapi ide cerita itu sendiri tidak cukup banyak, tidak cukup kompleks untuk dijadikan sebuah novel. Nah, solusinya adalah, langkah yang bisa teman-teman ambil supaya ide cerita itu tetap menarik, tetap mengkristal menjadi sebuah karya, adalah dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang kecil dahulu. Yaitu contoh yang paling konkret adalah dengan cerpen. Teman-teman bisa menjadikannya sebagai sebuah cerpen. Oke, teman-teman semua, itulah 8 tips yang bisa Anda lakukan untuk mencari ide dalam menulis sebuah novel. Informasi tentang penulisan yang lain, tentang tips, cara, teknis, contoh, dan lain sebagainya, tentunya bisa teman-teman dapatkan dengan mudah di kelas menulis online Penulis Gunung ID. Sana teman-teman bisa mempelajari cara menulis tentang kisah hidup Anda sendiri, tentang menulis fiksi, tentang menulis cerpen, bahkan tentang menulis ilmiah sekalipun. Jadi silahkan mengunjungi di blog atau website di penulisgunung.id. Itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penulis.